Hai semuanya, selamat datang di channel Wiyata Mandala. Belajar asik, Wiyata Mandala solusinya. Dalam video kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Nah, penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi itu prinsipnya adalah jumlah kenaikan biloks dari reduktor itu harus sama dengan jumlah penurunan biloks dari oksidator. Nah, di dalam metode bilangan oksidasi ini ada dua cara. Yang pertama itu ada reaksi ion. Yang kedua itu ada reaksi rumus. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyetarakan dengan reaksi ion. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas oksidator itu apa. Nah, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, hasil reduksi ini merupakan produk dari oksidator. Sedangkan hasil oksidasi merupakan produk dari reduktor. Nah, di sini ada contoh soal persamaan reaksi. Kita akan coba cari oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Nah, untuk menentukan hal tersebut, kita menggunakan bilangan oksidasi. Kita cari bilangan oksidasinya. Nah, untuk mencari bilangan oksidasi, itu caranya ada di video yang di sini ya, teman-teman. Nah, ini kita mulai dari biloks O, biloksnya min 2. Kalikan dengan 4 itu min 8. Ini kita tambah plus 7 supaya total biloksnya min 1. Bawa ke bawah plus 7. Biloks H itu biloks H plus 1 biloksnya. Bawa ke atas kalikan jumlah atomnya 2, jadinya plus 2. Kemudian si O biloksnya min 2 kalikan dengan 4 min 8. Nah, ini kita tambah plus 6 supaya total biloksnya sama dengan 0 ya. Bawa ke bawah, bagi dengan jumlah atomnya yaitu plus 3. Mn2 plus biloksnya adalah muatannya yaitu plus 2. CO2 dari O carinya min 2 kali jumlah atomnya 2 jadinya min 4. Ini kita tambah plus 4 supaya total biloksnya sama dengan 0. Bawa ke bawah plus 4. Kemudian kita lihat bilangan oksidasinya, mana yang turun dan mana yang naik selain H dan O. Berarti yang kita lihat unsur Mn dan unsur C. Mn di ruas kiri biloksnya plus 7, di ruas kanan biloksnya plus 2. Dia mengalami penurunan ya. Kita tandain dia mengalami penurunan. Kemudian biloks C di ruas kiri biloksnya plus 3, di ruas kanan biloksnya plus 4. Dia mengalami kenaikan. Kita tandain ya. Nah, yang mengalami penurunan bilangan oksidasi adalah oksidator. Oksidatornya adalah MnO4-. Sedangkan hasil reduksinya adalah Mn2+. Di ruas kanan ya, teman-teman. Nah, yang mengalami kenaikan biloks berarti dia mengalami oksidasi. Ya, zat yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor. Berarti di sini reduktornya adalah di sini ya. H2 C2O4. Sedangkan hasil oksidasinya adalah CO2. Ya, nah sekarang kita masuk ke cara menyetarakan reaksi dengan metode biloks reaksi ion. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya.
menggunakan bilangan oksidasinya. Jadi yang di nomor 1 ini kita cari biloxnya. Nah, kemudian yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan. Nah, unsur-unsur ini biasanya selain H dan O. Kemudian yang ketiga, kita tentukan jumlah pertambahan atau penurunan bilangan oksidasinya. Ya, maksudnya nanti yang bilangan bilox yang di atas itu kita kalikan dengan koefisiennya. Kemudian yang keempat, samakan jumlah perubahan bilox. Ya. Yang kelima, kita tulis muatannya, kemudian kita setarakan dengan menambah H+ kalau dia suasananya asam. Kemudian kita tambahkan OH- kalau dia suasananya basah. Kemudian yang terakhir, kita setarakan atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang berlawanan. Baik, sekarang kita akan menyetarakan reaksi redoks menggunakan reaksi ion dalam suasana asam. Nah, yang pertama, kita akan menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya menggunakan cara bilox, yaitu kita cari bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Nah, di sini bilox O adalah min 2, kalikan ke atas min 2. Ini kita tambah plus 2 supaya total biloxnya sama dengan 0. Yang ini biloxnya min 2, O-nya kita kalikan 2 jumlah atomnya, jadinya min 4. Kita tambah plus 4 supaya total biloxnya sama dengan 0. Bawa ke bawah juga plus 4. Kemudian yang ini biloxnya min 2 jumlah dari O, kita kalikan jumlah atomnya 4, jadinya min 8. Ini kita tambah plus 7 supaya total biloxnya sama dengan 1. Bawa ke bawah tetap. Yang ini biloxnya sama dengan muatannya, yaitu plus 2. Nah, kemudian kita lihat unsur yang berubah, ya. Lalu kita setarakan. Yang berubah itu biasanya selain H dan O. Di sini Mn kita lihat dengan Pb. Mn di sebelah kiri atau di ruas kiri biloxnya plus 2, sedangkan di ruas kanan biloxnya plus 7. Ya, berarti dia berubah biloxnya, mengalami perubahan. Kita tandai. Kemudian Pb di sebelah kiri biloxnya plus 4, di sebelah kanan biloxnya plus 2. Dia mengalami perubahan. Ya. Kemudian kita setarakan unsur-unsur yang berubah. Ya, di sini sebelah kiri Mn, jumlah Mn-nya ada 1, di sebelah kanan jumlah Mn-nya juga 1, jadi sudah setara. Nggak perlu kita tambahkan koefisien. Pb di ruas kiri jumlah unsurnya 1, sebelah kanan jumlah unsurnya juga 1, jadi sudah setara. Dan langkah berikutnya yaitu tentukan jumlah pertambahan atau penurunan bilangan oksidasinya. Ya, kita lihat dari total biloxnya. Total bilox itu yang atas ya teman-teman, kita kalikan ke koefisiennya. Ya. Di sini yang berubah Mn, kita lihat yang atasnya itu plus 2, jadi kita taruh di sini plus 2. Mn yang atas itu plus 7, kalikan koefisiennya plus 1, jadi dia tetap. Kita tulis plus 7. Pb2, ya, si Pb nya biloxnya plus 4, kita tulis plus 4 di garis penghubungnya. Yang ini juga sama, plus 2, lihat atas ya teman-teman. Kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 1, jadi dia tetap plus 2. Kemudian kita tulis naik turunnya, dari 2 ke 7 dia naik 5, dari 4 ke 2 dia turun 2. Ya. Kemudian kita samakan jumlah naik turunnya. Yang ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 5. Kemudian koefisiennya yang ini, ya, pengalinya maksudnya, kita kalikan ke koefisiennya, koefisien dari masing-masing unsur. Sini 2 kita kalikan ke Mn. O koefisiennya itu 1, berarti dia tetap 2 di sini. Ya. Di sini juga 2. Ini 5 kalikan 1, dia tetap 5.
Ini juga sama, jadinya plus 5. Nah ini kita coba tulis ulang. Setelah kita tulis ulang persamaannya, kita samakan jumlah muatannya. Ya, kita lihat di ruas kiri, di sini muatannya tidak ada karena keduanya sama-sama senyawa netral. Jadi kita tulis 0. Ya. Di ruas kanan, itu muatannya ada min 2, ya, min 1 kali 2, dan ditambah 5 kali plus 2, ini plus 10. Jadi total muatannya adalah plus 8. Nah, kita samakan jumlah muatannya dengan cara menambah H plus kalau suasana asam. Kebetulan ini suasana asam, jadi kita tambah H plus sebanyak 8, ya. Nah, kemudian kita samakan jumlah H dengan cara menambah H2O di ruas kanan atau di ruas lawan, ya. Karena di sini 8, kita tambah 4 H2O, ya. Nah, H di sebelah kiri 8, H di sebelah kanan juga 8. Kemudian kita cek kembali unsur-unsurnya apakah sudah setara. Mn di ruas kiri ada 2, Pb di ruas kiri ada 5, ya. O di ruas kiri ada 2 ditambah 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. H nya di ruas kiri ada 8. Mn di ruas kanan ada 2, Pb di ruas kanan ada 5, O di ruas kanan ada 2 kali 4 8, tambah 4 kali 1 4, berarti 8 tambah 4 12. H nya ada 8, berarti sudah setara. Nah sekarang kita mencoba menyetarakan persamaan reaksi dalam suasana basa, ya teman-teman. Caranya sama. Yang pertama kita menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dengan cara mencari masing-masing biloxnya, ya. Mulai dari O, di sini biloxnya min 2, kalikan jumlah atomnya 4, jadi min 8. Ini kita tambah plus 6 supaya total biloxnya sama dengan min 2. Bawa ke bawah, turun, jadi plus 6. Bilox H itu plus 1, kali jumlah atomnya 2, jadinya plus 2. O biloxnya min 2, kalikan jumlah atomnya 2, jadinya min 2 kali 2 min 4. Ini kita tambah plus 2 supaya total biloxnya sama dengan 0. Bawa ke bawah, tetap plus 2. Ini biloxnya min 2, kalikan jumlah atomnya 3, jadinya min 6. Ini kita tambah plus 6 supaya total biloxnya sama dengan 0. Bawa ke bawah, bagi jumlah atomnya 2, jadinya plus 3. Ini biloxnya plus 1, H, kalikan jumlah atomnya 3, jadinya plus 3. Oh, jumlah biloxnya min 2, kita kalikan jumlah atomnya 3, jadinya min 6, ya. Kemudian ini kita tambah plus 3 supaya total biloxnya sama dengan 0. Bawa ke bawah, plus 3. Kemudian kita lihat bilox yang berubah selain H dan O, berarti itu Cr, sebelah kiri plus 6, di sebelah kanan plus 3. Fe di sebelah kiri atau di ruas kiri biloxnya plus 2, sedangkan di kanan biloxnya plus 3, ya. Di sini Cr di ruas kiri jumlah atomnya 1, di ruas kanan jumlah atomnya 2, berarti ini kita kalikan 2, ya. Fe di sebelah kiri jumlah atomnya 1, di sebelah kanan jumlah atomnya 1, berarti sudah setara. Kemudian kita tentukan jumlah pertambahan atau penurunan bilangan oksidasinya, ya. Sini yang berubah adalah Cr dengan Fe. Kita tandain, ya. Yang atas kita kalikan koefisiennya, ya. Total biloxnya kita kali koefisiennya. Jadi di sini plus 6 kita kalikan dengan 2. Ya, plus 6 kali 2 kita tulis di sini hasilnya plus 12. Sini plus 6 kali 1 ya tetap plus 6. Nah, kemudian di sini plus 2 kali 1 tetap plus 2. Ini juga sama, plus 3 kalikan koefisiennya 1, di sini plus 3. Kita tulis jumlah naik turunnya. Di sini dia turun 6. Dari 2 ke 3 dia naik 1.
Ya, ini kita samakan jumlah pengalinya, jumlah naik turunnya. Ini kali 1, ini kali 6. Kemudian pengalinya kita kalikan ke koefisiennya. Ya. 1 kali 2, dia tetap 2. Ini tetap 1, ya. Naik sini tetap 1. 6 kalikan 1 berarti di sini jadi 6. 6 kali 1 juga 6. Sini kita tulis 6. Kemudian kita tulis ulang dulu persamaan ini supaya rapi, ya. Kemudian kita samakan jumlah muatan, ya. Kita hitung di ruas kiri muatannya ada 2 dikali min 2, jadi min 4, ya. Di ruas kanan tidak ada muatannya karena keduanya sinyal netral, maka kita tulis 0, tidak ada muatannya. Kemudian kita samakan jumlah muatannya dengan menambah OH- sebanyak 4, ya. Berarti di sini kita tambah 4 OH-. Kemudian kita samakan jumlah H dengan menambah H2O di ruas lawan. Kita hitung dulu H di ruas kanan ini ada berapa? Ada 3 tambah 3 dikali 6, 18, ditambah 4, ada 22. Ruas kiri sudah ada 12, ya, berarti kita tambah 10H di sini, atau kita tambah 5 H2O, ya. 5 kali 2 10. Dan kita pastikan lagi unsur-unsurnya apakah sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan. CR di ruas kiri ada 2, CR di ruas kanan ada 2, sudah setara. FE di ruas kiri ada 6, FE di ruas kanan ada 6, berarti sudah setara. Kemudian H-nya di ruas kiri ada 10 ditambah 12, ada 22. H di sebelah kanan 3 kali 6, 18, ditambah 4, ada 22. Kemudian unsur O ruas kiri 5 tambah 8, 13 ditambah 12, 25, ya. O di ruas kanan juga berapa nih, kita hitung. 3 ditambah 18, 21 tambah 4, 25. Unsur-unsurnya sudah sama, berarti persamaan ini sudah setara. Nah, teman-teman, ini ada contoh latihan soal, silakan dikerjakan dan jawab di kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.